Bagaimana jika sudah ditolak tapi kita ajukan banding dan tetap ditolak? Apa langkah-langkah yang kita ambil selanjutnya, Bu? Benchmark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Bapak Ibu. Bu Taula Aziza di sini bertanya, bagaimana jika sudah ditolak tapi kita ajukan banding dan tetap ditolak? Apa langkah-langkah yang kita ambil selanjutnya, Bu? Ibu Reni mungkin bisa bantu dijawab. Ya. Jadi kalau ingat ya, kalau merek itu ada namanya usulan penolakan, ada namanya penolakan tetap. Nah, ini jangan sampai keliru Bapak Ibu ya. Jadi ketika dia masuk ke pemeriksaan substantif, pertama, kalau pemeriksa merek itu menilai merek kita ini memenuhi unsur pasal merek ditolak di pasal 21 atau memenuhi unsur pasal 20 ya, maka pemeriksa merek akan mengeluarkan surat pemberitahuan usulan dulu. Usulan penolakan, bukan penolakan tetap. Itu ya, catatan ya, usulan penolakan. Terhadap usulan penolakan, apa yang harus kita lakukan? Kita bisa menggunakan upaya hukum mengajukan surat tanggapan atau surat hearing, bukan sanggahan ya. Sanggahan itu terhadap surat keberatan atau oposisi di masa pengumuman. Kalau surat tanggapan atau surat hearing diajukan terhadap surat pemberitahuan usulan penolakan. Jadi itu dulu. Nah, tanggapan ini diajukan paling lama 30 hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan usulan penolakan. Nah, oleh karenanya harus monitoring terus di akun mereknya. Mana tahu ada surat masuk, surat usul tolak ya, karena ada batas waktu 30 hari. Jadi harus ajukan tanggapan dulu, bukan banding. Karena kalau kita ngajukan banding terhadap usulan penolakan, maka banding Bapak Ibu prematur. Kalau banding yang prematur, uangnya nggak kembali tuh yang 3 juta dibayar itu. Udah uangnya nggak kembali 3 juta dibayar, nggak bisa banding karena tidak terpenuhi syarat formalitasnya. Jadi syarat formalitas banding itu adalah terhadap surat pemberitahuan penolakan tetap atau disingkat dengan TAT, itu istilah pemeriksa merek DJKI. TAT itu artinya tolak tetap ya. Jadi kalau masih usulan itu bukan banding tapi tanggapan. Jadi ketika kita ngajukan tanggapan, maka pemeriksa merek DJKI akan melakukan pemeriksaan substantif kembali terhadap tanggapan yang kita ajukan. Jika dia setuju dengan tanggapan kita, maka dia akan mengeluarkan status usulan tanggapan diterima. Artinya tanggapan kita diterima, merek kita dikabulkan, tinggal nunggu statusnya saja lagi berubah-ubah dari pemeriksaan oleh Kasubdit, persetujuan direktur untuk diberi, kemudian untuk daftar dan didaftar. Begitu. Tapi kalau tanggapan kita tidak diterima, artinya dia bertetap dengan penilaiannya, maka upaya yang bisa kita lakukan adalah pengajuan banding merek ke Komisi Banding Merek, bukan ke DJKI. Komisi Banding Merek bukan DJKI, itu adalah komisi independen. Komisi Banding Merek ini akan menguji hasil pemeriksaan DJKI yang menolak tetap merek kita. Dengan apa? Dengan memeriksa permohonan banding merek kita. Jadi kalau ada permohonan banding, baru itu diperiksa. Tapi permohonan banding yang memenuhi syarat formalitas tadi. Apa itu? Pertama, banding dilakukan terhadap surat penolakan tetap. Yang kedua, pengajuan banding merek tidak melebihi 90 hari kerja terhitung surat tanggal pemberitahuan penolakan tetap. Tadi pertanyaannya, bagaimana jika sudah ditolak tapi kita ajukan banding dan tetap ditolak? Nah, kalau di tanggapan tadi tidak diterima ya, terbit surat tolak tetap. Nah, surat tolak tetap kita ajukan banding, tetap ditolak. Apa langkahnya? Silahkan ajukan gugatan ke pengadilan niaga terhadap putusan penolakan Komisi Banding Merek. Itu ada di pengadilan niaga yang berada pada Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat. Jadi silahkan ajukan. Nah, pengajuan gugatan tersebut tidak boleh lebih dari 3 bulan sejak tanggal surat putusan penolakan oleh Komisi Banding Merek. Jadi ada syarat formil dan ada syarat material harus terpenuhi. Karena ada juga yang mengajukan gugatan terhadap putusan tolak dari Komisi Banding Merek itu tidak dapat diterima gugatannya, sayang kan, mengeluarkan biaya. Alasannya apa? Telah melewati waktu, batas waktu pengajuan gugatan lewat dari 3 bulan. Nah, itu harus dicek dulu supaya nanti nggak sia-sia mengajukan gugatannya, begitu. Yang paling penting yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah bagaimana caranya menyampaikan argumentasi terhadap surat usulan penolakan dari pemeriksa agar surat tanggapan kita itu diterima dan dikabulkan untuk didaftar. Nah, itu yang harus diketahui. Kalau kita bisa menguraikan argumentasi kita di surat tanggapan ya, maka kita tidak perlu banding. Maka Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk banding 3 juta. Tapi kalau di tanggapan kita hanya menguraikan sama saja, hanya membantah apa yang disampaikan oleh pemeriksa merek di dalam surat pemberitahuan usulan penolakannya, itu dipastikan cenderung
tidak dapat diterima. Apa itu? Misal, ditolak dengan alasan pasal 21 ayat 1 huruf A dengan merek daftar milik pihak lain untuk barang sejenis sebagai berikut. Nah, muncul tuh kan merek pembandingnya. Kemudian kita sampaikan nih tanggapan bahwa kami keberatan terhadap surat pemberitahuan usulan penolakan merek yang kami mohonkan oleh karena merek yang kita ajukan tidak memiliki persamaan pada pokoknya secara konseptual, visual, dan fonetik. Udah sampai situ aja. Oh, merek kami berbeda karena ada hurufnya ini dan barangnya berbeda ini. Udah sampai di situ terus tanda tangan. Nah, itu cenderung tidak dapat diterima gitu. Karena dia juga udah tahu itu. Dia udah melakukan pemeriksaan itu gitu. Nah, dia perlu adalah masukan yang lain gitu, argumentasi yang lain. Apa itu contohnya? Bapak Ibu bisa membuktikan bahwa merek yang kita mohonkan memiliki daya pembeda yang kuat sehingga antara merek yang kita mohonkan dengan merek pembanding dapat dibedakan, masih dapat dibedakan, dan konsumen tidak akan tersesat atau terbingungkan dengan merek yang kita mohonkan apabila terdaftar berdampingan untuk barang dan atau jasa sejenis. Nah, itu yang harus disampaikan. Contoh misalnya ya, merek Bapak Ibu sudah diperdagangkan sejak tahun ini ya, bukti penjualannya ada, kemudian punya konsumen, punya review konsumen ya. Nah, itu kan bisa membuktikan bahwa konsumen Bapak Ibu bisa mengenali merek Bapak Ibu. Tidak tersesat di situ buktinya, ini ada konsumennya. Nah, itu harus dibuktikan, tampilkan bukti-buktinya, transaksinya, foto-foto produknya atau izin-izinnya ya. Misalnya di kosmetik sudah dapat izin edar, mereknya belum nyangkut. Sampaikan. Merek kami sudah diperdagangkan, sudah mendapat. Kan kalau kosmetik kan bisa diperdagangkan jika sudah ada izin edar. Untuk mendapatkan izin edar kan dengan bukti daftar merek bisa. Karena daftar merek itu, pemberian merek itu bukan di BPOM tapi di DJKI, instansi yang berbeda begitu. Cuman BPOM mensyaratkan harus ada mereknya, setidak-tidaknya menggunakan bukti daftar merek. Nah, itu bisa dilampirkan sebagai dokumen pendukungnya. Jadi kita harus bisa meyakinkan pemeriksa merek di surat tanggapan atau meyakinkan majelis komisi banding merek di komisi banding merek ketika kita mengajukan banding merek bahwa merek kita ini benar memiliki daya pembeda yang kuat. Ditambah lagi kita bisa menghadirkan bukti-bukti apakah itu putusan banding merek atau merek-merek yang terdaftar berdampingan dengan unsur pembentuk merek yang sama dengan kita punya tapi terdaftar berdampingan, tidak ditolak oleh DJKI gitu. Nah, itu akan menjadi poin juga dan akan berpikir kembali pemeriksa merek itu untuk memutuskan menolak gitu.